Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kumpulan Hadis. Di video kali ini saya akan memberikan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk menyelingi video bab hadis supaya ada giro atau semangat dalam mempelajari hadis, kita berikan kisah inspiratif para sahabat dulu. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu, kisah sahabat Harits bin Hisham radhiyallahu anhu, kisah sahabat yang berlomba-lomba mendapat kebaikan, karena Harits radhiyallahu anhu ini termasuk telat memeluk Islamnya, maka dia pun mempunyai tekad untuk menyamai amalan sahabat radhiyallahu anhu yang lain, yang masuk Islam lebih awal dari dirinya. Inilah kisahnya, selamat menyimak. Ketika terjadi Fathul Makkah, Harits bin Hisham dan Abdullah bin Abu Rabi'ah datang ke rumah Ummu Hani bin Abi Thalib, yang telah memeluk Islam, untuk meminta perlindungan, dan Ummu Hani bersedia. Tak lama berselang datang Ali bin Abi Thalib, untuk menjenguk saudaranya itu. Melihat dua orang musyrik ini, ia menodongkan pedangnya, tetapi dihalangi oleh Ummu Hani. Setelah melaporkan kepada Nabi SAW, Ummu Hani memberitahukan bahwa keduanya aman dengan jaminan perlindungan darinya. Harits dan Abdullah pun pulang ke rumahnya masing-masing. Suatu kali, Harits bin Hisham dan Abdullah bin Abu Rabi'ah berada di suatu majelis dengan pakaian yang berbau wangi safaran. Aneh memang, masih tetap dalam kekafiran dan dalam keadaan kalah perang dan selamat karena budaya perlindungan yang memang sangat dihormati masyarakat Arab, tetapi tampil di depan umum dengan berlebihan. Kondisi yang cukup ironi ini disampaikan kepada Nabi SAW, dan beliau hanya bersabda, tidak ada jalan untuk menyakiti orang itu, karena kita telah memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Sabda Nabi SAW ini sampai ke telinga Harits, dan ia merasa sangat malu kalau beliau sampai melihat dirinya. Ia masih ingat bagaimana pandangan Nabi SAW kepadanya ketika ia berada di antara orang-orang musyrik yang memusuhi beliau. Dan ia juga ingat bagaimana kebaikan dan kasih sayang beliau. Keadaan ini akhirnya mendorong Harits menuju masjid menemui Nabi SAW, mengucap salam dan mengucapkan syahadat untuk memeluk Islam. Nabi SAW begitu gembira menyambut keislaman Harits ini, dan beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu, tidak pantas orang seperti kamu tidak mengenal Islam. Harits adalah seorang pembesar Quraisy, keterlambatannya memeluk Islam membuat ia merasa tertinggal begitu jauh, dalam amal kebaikan dibanding orang-orang Quraisy yang terdahulu masuk Islam. Ia berkata, sungguh, andai gunung-gunung di Makkah berubah menjadi emas, dan aku sedekahkan semuanya di jalan Allah, itu tidaklah sebanding dengan satu hari dari hari-hari mereka. Kalau mereka telah mendahului kami di dunia, maka kami harus berusaha menyamai mereka di akhirat. Kemudian ia dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Muslim yang sedang berjihad di daerah Syam. Penduduk Makkah pun sedih dengan keputusannya. Mereka mengantarkan kepergiannya hingga di luar Makkah, yakni di tempat bernama Al-Batha, diringi dengan tangisan sedih. Dalam perang Yarmuk, ketika Ikrimah bin Abu Jahal yang masih keponakannya mengajak berbayat untuk maut, yakni berjuang hingga memperoleh syahid, ia segera menyambutnya, begitu juga dengan Dirar bin Aswar. Mereka bertempur tanpa rasa takut meskipun musuh lebih banyak. Harits bin Hisham terluka parah dan meminta air. Ketika dibawakan, ia melihat Ikrimah memandangnya, maka ia menyuruh pembawa air itu memberikannya pada Ikrimah. Ketika akan minum, Ikrimah melihat Ayasi bin Abu Rabi'ah yang juga kehausan, dan menyuruh membawakannya ke Ayasi. Sebelum sempat minum ternyata Ayasi wafat, begitu pembawa air tersebut kembali ke Ikrimah, ia juga wafat, dan ketika air dibawa kembali ke Harits, ia pun telah wafat juga. 3 orang syahid bersamaan, yang Allah tidak rela mereka berbuka dengan air dunia, tetapi Dia memberikan kesegaran yang baik untuk berbuka mereka di alam akhirat. Ya Allah,
Sungguh ini kisah syahid yang sangat menyentuh, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mampu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada pelajaran penting di kisah ini. Semoga kita selalu diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe-nya biar berkembang channelnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.